jumpa lagi bersama kita di FPL begini. liganya para beginners. Oke. Oke, sekarang ini kita take 2 video ya malam. Sekarang untuk video tim selection ya. Iya. Yang udah lama. Tim selection game week 24. Yang udah lama kita nggak bikin. Kita bikin terus sih tapi di feeds. Iya, kita bikin seadanya di feed. Iya, cuman gue bingung masih ada yang nanyain. Berarti ya udah kita untuk memenuhi itu kita langsung aja ya kan. Kita di sini game week 24 itu ada yang double ya. Ada yang double bilang ada 4 tim. Ya, 4 tim ya. City, cuman, Tottenham, Fulham sama Burnley. Tottenham sih anjir. Iya City, Everton, Fulham sama Burnley. Oke, ya sebenarnya di antara 4 ini cuma City sama Burnley doang yang enak banget sih diambil. Jadi kita nggak ngarepin nggak ngandel dari double game week banget ya. Jadi langsung aja nih kiper kita double game week. Iya. Nick Pope karena lawannya itu lagi gampang-gampang ya di atas kertas. Iya, yang pertama Crystal Palace dulu. Dia tandang ke Crystal Palace dulu. Oh, dia tandang dulu ya? Baru Fulham atau Fulham dulu sih? Nanti tandang dulu dia Crystal Palace. Baru nanti main home lawan Fulham. Iya, nah, kedua tim ini terakhir tuh mereka nihil gol ya. Iya. Apalagi si Zahanya juga. Zahanya lagi kabarnya lagi cedera. Iya, dan nggak tahu nih nanti game week 24 bakal langsung bisa atau enggak. Jadi mereka cuma ngandelin Eze. Iya. Eberechi, Eze. Nah, menurut gue itu pemain ajaib nih, cuman ya kurang teammates-nya kurang ngangkat ya. Kurang masih kurang kompak. Nggak kayak Zaha yang bisa ngangkat sendirian. Iya, Zaha sama Eze udah main, wah itu cukup dipertimbangkan. Tapi di sini meskipun itu Pop ya kita tahu poin tertinggi kedua setelah si Martinez dan dia juga save terbanyak setelah Johnston. Jadi nggak ada alasan kalau kita nggak masang Pop ya. Iya. Sama back sebenarnya back Burnley juga oke banget kalau kalian punya si Ben Mee. Juga bisa. Iya. Oke, lanjut aja. Sebelumnya kita pasang formasi 3-4-3 ya. Iya, 3-4-3. Formasi mendulang poin. Jadi kita nggak ngandelin gelandang sama striker. Jadi kita nggak ngandelin clean sheet. Oke, tapi yang pertama kita langsung ke back dulu ya. Pertama Azpilicueta dari Chelsea. Kapten. Semenjak Tuchel menurut lu gimana? Chelsea semenjak Tuchel mainnya bener-bener beda banget sih. Dia kayak main pasang 3 back gitu, terus 2 back kanan kirinya kayak dijadiin gelandang gitu. Kanan kiri ya, makanya dia kayak main lebih nyerang gitu, terus lebih banyak passing gitu-gitu. Terus juga komposisi pemainnya ada nama-nama baru ya, seperti Marcos Alonso yang udah mulai naik lagi meskipun bersifat rotasi ya, kemarin Chilwell yang turun. Iya, rotasi sama Chilwell. Terus Hudson-Odoi yang udah mendapatkan tempat dan dia juga garang banget kalau gue lihat main itu kayak Kingsley Coman atau kayak Dembele. Iya. Ya pokoknya kayak yang potongannya kayak gitu-gitu lah, yang lincah. Nah, terus Mon masih mendapatkan tempat serta Werner juga masih. Jadi gue lihat yang paling menonjol di ini defense-nya ya. Iya, defense-nya. Di 3 debutnya dia clean sheet. Kemarin juga sebenarnya clean sheet kalau enggak Rudiger enggak bunuh diri gitu. Bahkan sampai ngegolin tuh pemainnya sendiri gitu kan, saking susahnya digolin sama musuh. Nah, jadi sekarang dia bakal melawan Newcastle dan bermain home. Menurut gua chance untuk clean sheet ini ada lagi. Dan Azpilicueta sepertinya semenjak Tuchel ini dia jadi tempat aman ya. Iya, dia sering assist juga kan, sering assist ya, bahkan kadang sering maju-maju, sering golin juga kan. Di 4 game week terakhir, berarti setelah Tuchel melatih dia selalu main. Sebelum itu dia kagak main. Jadi ini menurut gua pegangan aman lah untuk si Azpilicueta. Aman banget, kapten juga kan jadi Chelsea. Oke, selanjutnya Cresswell dari West Ham. Ya, West Ham United itu kita ya pasang Cresswell tuh emang udah kayak standar aja sih, ya pasti ya mayoritas manajer ya pasti punya Cresswell lah. Ya memang Cresswell ini kepemilikannya tinggi ya, cukup tinggi. Dia 24,8% dan dia poin tertinggi untuk kalangan defenders. Kedua si Justin. Nah, jadi Cresswell ini memang terbantu performa West Ham juga yang lagi bagus banget nih. Iya, benar. Dia kan sekarang peringkat berapa? 5 ya? Iya, peringkat 5. Siapa yang sangka gitu kan West Ham nge-outscore dari beberapa kompatriot ya gitu. Misalkan kayak Koval kemarin juga pegangan aman, cuman kalau kalian ada dana lebih Cresswell karena dia pengambil bola mati kan. Iya, benar. Dan kalaupun misalkan skor 0-0 tuh ya kayak chance dia buat dapat bonus tuh tinggi juga. Bonus magnet banget dia kalau ukuran yang fullback kayak gitu ya. Pasti bakal banyak
kontribusinya gitu di lapangan. Apa sih namanya itu yang katanya clearance, CBI, clearance, blocks and intercept, itunya tinggi dia. Dan Sheffield juga ya Sheffield ya kayaknya. Kalau orang-orang bikin tim selection pasti ada back yang lawan Sheffield gitu ya. Karena nggak tahu gitu Sheffield ibarat kata dia masih tumpul gitu kalau untuk urusan menyerang gitu kan. Mick Goldrick apalagi masih flag ya, masih belum tentu dia bakal main atau enggak, karena sejauh ini dia yang nolong sih kalau untuk urusan striker. Soalnya mirip Lacazette di potongan nih. Terus next siapa? Next oke, dari tim hebat. Oke, Luke Shaw, oke. Tim calon juara ini. Ngimpi. Oke, Luke Shaw. Pemain ini kalau gue nonton itu dia semenjak si Telles sudah datang itu dia cukup termotivasi gue rasa ya. Posisinya justru kebalik nih, yang tadinya gue sangka dia bakal keganti, tapi malah paten terus kan. Dia yang starter mulu, dia mainnya kayak makin berapi-rapi gitu sih. Wah gila, mentang-mentang merah gitu deh. Iya benar. Terus meskipun dia agak gempal gitu ya, cuman terus crossingnya ya. Iya benar. Terus dari 2 game week terakhir itu dia juga udah bikin 3 assist, lu bayangin, plus 1 clean sheet kemarin yang pas menang telak 9-0. Nah, makanya di sini kita pasang Luke Shaw dan dia creativity-nya ternyata dia nomor 3 juga deh. Wow, berarti untuk FPL dia di data di atas kertas dia peringkat 3 untuk creativity. Berarti dia itu suka membuka chance ya. Iya, dia suka membuka chance. Nah, apalagi lagi tajam nih depan-depannya nih, maksudnya clinical lah. Jadi meskipun si Martial sempat tersiap-siap, sekarang udah mulai ya nyetak gol-gol, apalagi yang pas juga udah, apalagi yang pas pembantaian kemarin tuh yang 9-0 pembantaian kacau. Oke, Luke Shaw. Nah, kita masuk ke ranah pemain tengah. Iya, kita masuk ke gelandang. Oke. Ini kita langsung ringkas aja nih 2 pemain dalam satu tim soalnya. Iya, 2 tim yang satu tim yang lagi on fire banget ya, yang lagi di puncak klasemen banget. Yang gue rasa udah pasti juara. Wih. Yaitu Sterling dan Gundogan. Oke. Sterling dan Gundogan sih simple aja sih sebenarnya ya, karena dia City gitu kan. Iya ya, karena dia City formnya lagi paling gila. Dan double game week itu dia lawannya memang bukan lawan yang mudah. Ya, bukan. Tapi kita lihat City yang kemarin di kandang Liverpool pun ngebantai 4-1 dan sebelumnya selalu clean sheet. Wah, itu udah pegangan banget. Sekarang Gundogan itu menempati form nomor 1 di semua kalangan, di semua posisi. Iya. Di bawah itu, bawahnya Rafinha ternyata ya. Nah, jadi menurut gua Gundogan itu aman banget untuk dipegang selagi De Bruyne ini belum naik ya. Iya, selagi KDB belum naik nih, kayak blessing in disguise aja sih buat Gundogan. Bener, tapi kalau misalkan ngeliat performa Gundogan sekarang, meskipun KDB naik, seharusnya Pep udah nyari alternatif formasi baru ya. Misalkan siapa yang diturunkan gitu kan. Iya, bisa aja mereka berdua main gitu. Bisa aja, iya. Dan jadi kemungkinan juga. Jadi gue rasa Gundogan masih paten di City dan Sterling sebagai attacker utamanya. Karena sejauh ini poin tertinggi di City itu ada di Raheem Sterling secara keseluruhan. Dan ya gitu, karena strikernya masih belum terlalu ini ya. Strikernya Gabriel Jesus belum on fire banget, plus pun juga ya masih kaki kaca, bener-bener cedera ya, makanya ini. Kun kayaknya udah nggak bakal main lagi, gue nggak ngerti deh. Iya ya, makanya. Kayak Kun itu untuk liga-liga sampingan aja yang cup gitu kan. Iya, buat Carabao apa. Iya, atau Champions mungkin masih bisa mainin. Kita juga nggak tahu berita-berita dia cedera atau enggaknya lagi itu kadang. Dia belum sembuh aja udah ada berita cedera lagi gitu kan. Yang jelas dia udah karir e-sportnya udah bagus. Kita ketutup aja ya berita pun ya, kita nggak peduli juga orang-orang. Oke, jadi Sterling dengan 113 poin dan poin keduanya dengan Gundogan 104. Ini 2 pemain dengan poin tertinggi di City, dan City yang saat ini sangat superior di liga, jadi cocok untuk diambil. Oke, selanjutnya double game week lagi nih dari Everton. Selanjutnya ini pemain yang udah lama banget kayak nggak mendulang poin gitu ya, kayak game week pertama tuh ya kayak dia mulu. Iya. James Rodriguez, Everton. Everton. Oke, Everton. Jadi dia bakal menghadapi double game week ya. Dan game week salah satunya itu susah lawan City.
Cuman salah satunya. yang diincar di sini karena pertandingan pertamanya itu lawan Fulham. Jadi menurut kita nih Fulham main di kandang, dan City nanti main di kandang juga. Ya main di kandang tuh. Nah dua-duanya ada poin plusnya, cuman kita memang mengharapkan di lawan Fulhamnya. Iya. Jadi anggap aja lah dia normal game week dan City tuh sebagai bonus gitu loh. Iya, City sebagai Makanya bonus. kita nggak masang back City karena kita tergoda ingin masang aset-aset Everton, apalagi kemarin dia udah mulai. Iya, Ya. walaupun mainnya kemarin sebenarnya nggak full kan pas lawan Manchester United ya. Cuman dia tetap bisa kontribusi juga ya, makanya di sini kita pasang juga nih pas banget mumpung dia double game week juga dan lawannya satu kebetulan mudah di atas kertas. Iya, mungkin kita tergodanya menit bermainnya ya. Semenjak ini dia agak mulai dirotasi nih, tapi gue yakin kalau dia udah fit banget bakal jadi patokan si Ancelotti nih Iya, dia seharusnya. pasti tetap Kalau jadi starter iya, sih. kalau dia mau terus bertahan di 10 atas, klasemen 10 ke atas. Oh, jadi itu ya. Jadi James Rodriguez kenapa kita pasang? Dan gelandang terakhir yaitu pemain wajib sampai ke ini pemain paten semua manajer iya, kayaknya. sampai FPL musim depan. Iya, sampai goblok ya. Iya, cuman musim depan kayak dipindah ke Madrid. Iya, yaitu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ya. Ini anomali sekarang nih, seorang raja FPL saat ini. Poin tertinggi FPL dan poin return sebanyak si Bruno Fernandes. Bahkan dia itu top skor kedua setelah Mohamed Salah deh. Ya cuman join dia 13 gol. Join banyak. Jadi ada Son, ada Kane yang dengan poinnya kan sama. Ya, kayak dia di posisi gelandang. Iya, posisi gelandang benar. Cuman dan dia juga set piece, visionnya juga set piece ada. Taker, ya penalty taker juga. Meskipun nggak bisa dribble dan suka dilewatin orang, ya kan ada statistik itu yang ramai itu. Selected banyak aja tuh, lihat. Wah, itu Gila, dia. 60% selected banyak. Sekarang juga. punya Bruno itu cuman pinter-pinteran di kaptenin atau enggaknya doang. Iya. Ya kan? Kalau orang main aman kapten terus gitu. Kalau misalkan saat Bruno enggak, dan misalkan saat Bruno yang lain pada di kaptenin terus dia blank terus lo kaptenin pemain yang lain, nah itu baru bikin lo naik. Tapi kayak hampir semua orang ada yang aktif yang pasang Bruno. Iya sih, pasti ada sih. Soalnya dia tuh ya kayak ya pasti konsisten gitu sih ya. Kalau nggak golin minimal banget ngasih gitu. Apalagi ada statement kemarin tuh yang dibilang apakah si Bruno bakal diistirahatin. Si Ole bilang Bruno orangnya nggak pernah capek gitu. Jadi nggak mungkin saya istirahatin. Dia pernah ngomong gitu tuh, gue lihat ada tuh. Dan si Bruno juga ngomong, gue masih 26 tahun, nggak mungkin gue masih fit gitu. Jadi energinya masih banyak gitu. Padahal kalau kita aja umur segitu udah capek banget ya, udah mau ngapain, tinggal rebahan aja maunya. Bruno gitu. Dia juga ya bahkan peringkat 1 loh deh buat di gelandang. Dia ngalahin nama-nama besar kayak Salah, KDB, terus Auba, terus PP. Iya, di influence nomor 1, creativity nomor 1, ICT index secara keseluruhan ya. Nomor 1 dari semua gelandang. Nomor 5 dan iya ini ya makanya ini kayak benar-benar pemain paten manager banget sih, kayak pemain yang kayak ya walaupun lo benci MU gitu kayaknya rugi gitu. Maksudnya gue juga ada Bruno, gue juga kesel ada dia gitu. Cuman mau gimana lagi kalau enggak tim gue nanti enggak ketolong. Pendulang poin tinggi juga kan buat manajer-manajer. Oke, trio striker kita nih, ada pemain-pemain Inggris semua ya kalau dilihat-lihat nih. Pemain Inggris semua. Iya, pemain Inggris semua. Yang paling pertama dulu dah si Antonio ya. Oke, Antonio ini kembali semenjak blank game week terus Haller keluar, dia jadi kayak cuman striker satu-satunya. Gue nggak tahu kenapa dipasang mulu dia. Iya satu-satunya gitu. Dan gue nggak tahu kenapa WSM pas bursa transfer kemarin nggak nyoba beli pemain. Jadi entah kenapa Antonio kan paling kalau historinya ya dia kan rada injury prone ya. Maksudnya dia bener. Makanya suka cedera gitu. Tapi selagi dia fit ya dipasang terus gitu. Dan kita lihat tuh dia meskipun nggak pernah full 90 menit tapi ya dia selalu starter. Semenjak bermainnya tinggi juga, bukan kayak 30 menit langsung diganti. Dia menit bermainnya tuh rata-rata 75 menit ke atas. Semenjak game week 19 tuh dia udah mulai konsisten dari menit bermainnya selalu starter. Jadi kemarin kan lawan Fulham 0-0 ya. Jadi gue rasa sekarang lawan Sheffield ya memang Sheffield empuk banget sih sebenernya. Tapi emang pertahanan Sheffield sih sebenarnya masih bagus ya, soalnya di margin goal tuh nggak pernah besar cuman mereka kalah tipis benar, cuman kan ya West Ham juga masih
momentum peringkat lah, 5 nih, ya, iya, lagi kan dia momentum. lagi Mereka pasti nggak mau, pengen ngejar zona champion gitu-gitu ya, makanya dia mereka pasti nggak mau manfaatin nyanyain banget. ya. Jadi mumpung lawannya lagi begini, jangan. Oh, sayang kan kalau Iya. kehilangan poin lawan Apalagi begini. kemarin lawan Fulham malah dia udah rugi tuh. Di atas mereka diunggulkan, cuman dia membuang 2 poin seri. Ya mungkin faktor kelelahan lah. Bisa jadi. Kan ini kan nanti kayak ada resting, jadi bisa di maksimalin dari Terus Antonio. next Next, itu kita dari Everton ya, DCL. Everton. Dan ini striker Inggris yang satunya lagi, bisa dibilang yang kedua terbaik lah. Iya benar nih, Saat striker ini. yang udah pemain yang lama udah nggak mendulang poin juga ya. Iya, karena Sebenarnya kan ini kita pasang lagi. Sempet turun juga performa turun, timnya. terus dia akhirnya 2 game terakhir dia udah nyetak berapa tuh? 21 poin. Oh iya, lumayan banget. 2 gol, 1 assist, 2 gol, 1 bonus assist. ya. Dan lawannya memang susah ya nanti City. Lawannya Cuman balik lagi seperti yang kita pilih James tadi, karena iya, kita mengharapkan pas lawan Fulham ya. Pertama itu Fulham yang lagi Jadi kita anggap empuk nanti banget lah di atas kertas. kalau lawan City kita pasang strikernya ya aman-aman aja ya, meskipun City lagi enggak Aman-aman aja lagi sih. kokoh banget nih si apa nih. Ya selagi nggak kartu kuning lah lumayan nambah 2. Iya lumayan lah, 13 kali clean sheet juga kan City. Cuma kita tetap pede ya gara-gara kita tetap ngeliat pertandingan pertama juga sih ya Fulham. Ya mungkin mainnya lebih kayak oportunistik banget, jadi kayak umpan-umpan aja si Dean tuh, Luka Iya, Dean sama mandek. James gitu kan, udah Iya. depan aja mandek gitu kan. Iya ya mana aja kan ya bisa tiba-tiba golin, bisa Iya, tiba-tiba ya positioningnya bagus ya, Kan makanya kita Carpet Lewin Jagi. iya ya makanya kita pasang dia ya karena pas banget juga double game week ya, makanya sayang aja gitu kalau nggak dimanfaatin double game week. Iya. Dan terakhir pemain paling mahal kita di sini yaitu Harry Kane. Semenjak kembalinya dari cedera, Harry Kane. Spurs udah mulai ya siapa lagi gitu. Total poin kalau nggak salah total jumlah gol Spurs tuh 36. Iya, Ken itu 13-nya kan ya. Kane sama Son 13. Iya, Jadi mereka berdua 26. Mereka berdua 26 berarti sisanya tuh udah tuh patungan. Maksud gua kalau nggak ada mereka berdua ya mau jadi apa ini Spurs gitu kan. Hampir 70% loh itu. Iya lebih nggak sih atau gimana? Enggak lebih. Oke 26 dari 36 kalau nggak salah ya. Iya ya pokoknya segituan lah, pokoknya tinggi lah. Jadi kan memang persentasenya. Ken itu ya kita lihat ya, kemarin ya Son nggak ada apa-apanya kalau biasa apa sih putra apa sih kalau bulu tangkis tuh double putra ya, ganda putra lah gitu. Iya, sekarang Son harus tunggal campuran. Pasangannya udah balik. Tunggal campuran gimana ya? Apa sih ganda campuran? Tunggal campuran Ya. bencong. Terus makanya iya. Kemarin 8 poin dapat bonus poin 2 karena 3-nya milik Son. Jadi main lagi. Ken menurut gua sekarang musim ini agak evolve ya, maksudnya kayak nggak cuma striker gempal yang cuma nunggu gitu kan. Dia nih di arahan Mourinho yang sekarang ini gitu ya kan. Dia jemput bola dan dia juga udah ada visionnya gitu kan. Terus vision. nggak serakah gitu. Kayak pemain serba bisa gitu sih. Bener, juga jalan, syutingan jarak jauh jalan, set piece juga kadang-kadang ngambil. Penalti auto gol. Iya. Pokoknya serem lah Ken sekarang nih. Jadi dan lawannya juga ya lagi nggak berat-berat banget lah. Lawannya di atas kertas ini mestinya Spurs bisa lah golin. Iya kan bisa lah mestinya golin. Iya. Kita sebenarnya gambling sih. Gamblingnya parah ini. Gede banget pakai cash. Lawan City away gitu. Karena kita ngarepin ya seperti Everton ketika lawan City. Sama aja gitu kan, main-main oportunis gitu. Oh ya, terus counter attack kan masih gila. Gitu-gitu. Cepet itu. Ya, pas udah parkir aja, parkir nanti tinggal Ken. Parkir bis Mourinho tahu sendiri kan kalau parkir bis rapet banget. Iya, nanti tinggal Ken umpan-umpan ke depan ya. Kan sampai tahu lengah gitu ya. Belum lagi faktor diving ya kan. Contoh aja yang kemarin tuh si Son kayak disuruh kayak gitu. Nanti kan Ken yang ngambil. Bisa jadi. Udah gitu aja. Iya. Terus kalau buat pemilihan kapten siapa nih? Kiper. Kaptennya kiper. Enggak, kiper belum. Ya udah lah kiper utama. Wah, jadi editornya kagak nonton ya. Ngantuk dia tadi ya. Kapten siapa nih, Dek? Kapten kita percayakan ke Luke Shaw ya. Ya bener anjing. Gue kapten kayaknya sih yang pasti banyak ya optionnya ya. Oh iya bisa tapi Sterling, bisa Gundogan sih sebenarnya kalau yang paling pasnya banget. Apa kita Gundogan kali ya? Apa kita Sterling aja kali. Selalu dah.
Yaudah kapten kita tentuin nih. Sebenarnya hati pengen nih ke si siapa ya? Bingung kan lo, Sterling atau Gundogan nih? Gundogan aja kali. Ya udah ya Gundogan aja. Karena De Bruyne masih belum jelas ya, jadi seharusnya tadi aman. masih belum Sebenarnya jelas. kalau misalkan Gundogan, misalkan berita De Bruyne masih panjang banget, ini udah fix Gundogan. Ini kita dilemanya Gundogan di rotasi doang. Iya, Sterling udah pasti di rotasi, cuman dia lebih opportunity dalam cetak poin karena dia taker gitu kan. Striker. Gundogan lebih ke balancing, tapi dia catatan shot in box-nya paling banyak. Iya bener, dia sering tiba-tiba di dalam box gitu. Kemarin dia penalti nggak gol karena sengaja malamnya menonton Super Bowl, ya kan, jadi Sayang ditinggiin. juga kali ya. Iya benar, jadi makanya gue rasa Gundogan lah pilihan aman. Nanti dia bakal spam shoot ya. Iya, Sampai tahu spam Sterling aja. berdansa di kotak penalti jatuh gitu kan. Tapi kadang Sterling ngambil penalti gitu kan. Iya makanya nggak ada yang tahu. Tapi Gundogan gue rasa gambling aja sih. masih dipercayain buat ngambil penalti. Pasti masih lah kalau Iya. cuma satu miss gitu. Dan toh pas kemarin timnya kan masih menang juga kan, dan Gundogan cetak 2 gol juga ya maksudnya. Iya. Kemudian menghindarin hat-trick, makanya sengaja nggak penalti, Iya, nggak gol ini gitu. kita percayakan ban kapten tim kita Gundogan. ada Ilkay Gundogan. Oke, sekian ya dari kita tim selection yang kita mungkin game week 25 bikin lagi atau skip, nggak tahu. Jadi kita lagi sempat-sempat aja ya. Iya, Sekalian nambah-nambah teman AdSense. kita yang satu itu sih. Ya, oh iya, nggak tahu. Kopi kan bisa kena 2 kali. Ya nggak tahu, doain aja teman kita sembuh Iya. pacarnya. Karena yang sakit bukan dia kan Iya, dia betul. kena sendiri. Ya udah.